semuanya lengkap ya, karena di kajian itu kita tidak menjual untuk surat-surat sebelah. Kita selalu mengutamakan surat-surat lengkap ya bosku. Oke, kita lanjut aja mereview untuk modifikasinya. Setelah kita review modifikasinya, baru kita review harganya. Nah, yang pertama kita review USD-nya dulu ya guys. Nah, kita itu USD-nya. Untuk USD ini kita pakai yang SX warna gold, triple cap warna merah. Nah, untuk perbedaan Expedition sama SX itu di sini warna sininya beda ya. Kalau yang Expedition dia warnanya polos aja. Kalau dia SX dia berwarna. Dan untuk wheelset ini kita pakai yang Takasago XL Asia, ukuran yang di depan 300 dan untuk ukuran yang belakangnya 350. Jadi dia kalau udah pakai USD real jam, untuk peleknya memang harus dia di ukuran 300 per 350. Karena dia kalau pakai yang standarnya Dragon itu dia kayak kecil, nggak terlalu cakep banget. Jadi dia memang lebih cocoknya 300 per 350. Tapi lebih bagusnya lagi untuk ukuran belakang itu pakai yang 450 ya guys. Cuman itu kalau motornya sesekali pakai sih, kalau untuk pakaian harian bagus di 350 aja, udah pas. Oke, kita lanjut ke papan start. Nah, untuk papan start ini kita pakai yang KTM 6-day. Dia bentuknya lebih simpel, lebih kecil. Dan untuk spakbor ini kita juga pakai yang KTM 65. Dia lebih cantik. Dan juga udah dilengkapi handguard tulang yang merek Protaper. Dan untuk lampu ini kita pakai yang lampu LED mata 3. Dia yang bentuk balok ya, bukan yang bentuk mata elang. Oke, dan untuk stangnya, nah stangnya ini kita pakai yang Protaper Evolo. Jadi dia kalau pakai yang Evolo ini pas kita bawanya tuh kayak lebih santai. Dan untuk handle kiri, handle kanan ini kita pakai yang Endurotech. Dan juga udah pakai gas spontan ya. Oke, kita lanjut ke knalpot. Nah, nggak keren dong kalau udah handle tapi knalpotnya knalpot standar ya. Pastinya kita pakai knalpot racing ya. Ini kita pakai yang over Japan yang original ya bosku, bukan KW-KW. Nah, dan untuk armnya ini kita pakai yang KTM. Kalau untuk tromol ini kita pakai yang standar ya, standar bawaan The Tracker, tapi hanya saja udah kita cat, udah dicat ya. Nah, untuk post stepnya kita pakai yang ini pakai yang Expedition, sama yang pedal remnya pakai yang CNC. Nah, dan juga udah dilengkapi penahan lumpur. Nah, ini kita pakai yang besi. Dan untuk piringan depannya, oke. Nah, ini piringan depannya
Scarlett ya bosku. Dia kalau yang Scarlett itu lebih besar. Sebenarnya kalau untuk bawaan dan tracker new memang udah besar, cuman ini modelnya beda, bentuknya agak berbeda. Cuman memang kalau dibandingkan sih lebih besar Scarlett sedikit, cuman nggak terlalu jauh bedanya. Oke, karena kita udah mereview modifikasinya, lanjut kita cek sound. Perlu dicek sound dulu? Harus lah. Harus. Biar nggak penasaran ya, jadi kita langsung cek sound aja. Kalau untuk kunci kontak masih pakai yang standar. Belakang ini pastinya nggak pakai peninggi belakang ya, karena kalau dia nggak pakai peninggi dia nanti kayak apa sih namanya, Ceper. kayak apa, Ceper. ceper ya kayak naik apa sih, becak apa sih kayak tinggi di depan gitu. Udah dipakai peninggi belakang, jadi peningginya itu dia komplit sama link lengkungnya. Jadi dia kalau dia pakai pakai peninggi aja tapi nggak pakai link lengkung, dia tingginya dia nggak terlalu tinggi sih, sedang aja. Jadi bagus kita pakaikan link lengkung, jadi tingginya pas gitu. Dan kalau udah tinggi seperti ini, pastinya kita pakai caga yang 100 yang 40 cm. Pastinya pakai caga yang 40 cm, karena kalau nggak pakai yang caga ini mereng kali. Nanti kalau mereng kali biasanya tracker itu rawan banjir kalau sering mereng. Dan untuk rantai ini pakai yang 140 yang TK, dan kalau untuk gigi tarik belakang pakai triple S yang ukuran 49. Oke bosku, karena kita udah mereview semua modifikasinya. Nah kalau untuk harga modifikasinya seperti contoh nih, shopnya berapa, bisa langsung aja cek nomor admin spare part ya yang ada di deskripsi video kita. Oke, kita lanjut untuk harga. Dan untuk harga ini kita buka harga di 34.500, masih bisa nego